Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang saya berada di warung kopi. Ini lagi nyantai di warkop, warung kopi. Ini kopinya sudah mulai habis ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang jenis perkutut yang disebut Bromo Ngokop atau Brahma Kokop. Bermacam-macam setiap daerah menyebutnya. Yang jelas intinya sama. Ada yang berpendapat bahwa Bromo Ngokop atau Brahma Kokop ini itu jenis perkutut yang mempunyai warna sedikit keputihan di bagian pangkal paruh di leher bawah. Itu teman-teman, pangkal paruh. Ada yang berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat bahwa Bromo Kokop ini adalah jenis perkutut yang boros air minum. Sehingga air minumnya baru dikasih air minum 2-3 hari itu sudah habis. Memang teman-teman, itu jenis perkutut pada umumnya itu memang cenderung lebih cepat habis air minumnya ketimbang makanannya. Itu pada umumnya begitu. Tidak menutup kemungkinan ada juga jenis perkutut yang lebih cepat habis makanannya ketimbang air minumnya. Itu juga ada, tapi jarang. Kebanyakan cepat air minumnya yang habis ketimbang makanannya. Tapi ada juga jenis perkutut yang lebih cepat lagi air minumnya, sangat boros air minum, baru dikasih air minum 2 hari atau 3 hari sudah habis. Padahal wadahnya itu tidak terlalu kecil, ya standar wadah air minum untuk burung perkutut. Begitu teman-teman. Itu ada yang menyebut bahwa itu adalah jenis perkutut Bromo Ngokop atau Brahma Kakap, karena cepat air minumnya itu habis. Dalam bahasa Jawa, ngokop adalah jika pada hewan yang meminumnya, itu orang Jawa zaman dahulu menyebutnya itu adalah ngokop atau minum dengan dikokop. Itu untuk hewan teman-teman. Kalau untuk manusia bukan ngokop, namanya ngombe dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya minum gitu. Makanya jenis perkutut Bromo Ngokop ini itu mitosnya tidak baik dipelihara karena boros, karena air adalah sumber kehidupan. Air adalah simbol kesuburan, simbol keilmuan, juga simbol kerejekian gitu teman-teman. Untuk yang tidak berjodoh tentunya tidak baik, karena perkutut Bromo Ngokop ini sifatnya sangat pemilih. Pemilih bukan berartinya tidak mau ikut, mau saja ikut, tapi tuahnya yang sangat pemilih. Begitu teman-teman. Karena perkutut jenis ini itu mudah sekali kita dapatkan meskipun tidak ada ciri-ciri spesifik di bagian ciri mati fisiknya. Kita bisa mendapatkan jenis perkutut ini itu di ombyokan. Bisa kita dapatkan di alam bebas juga. Jika kita mendapatkan jenis perkutut ini di ombyokan atau di alam bebas, dengan cara tidak sengaja, kita tidak tahu bahwa itu adalah jenis perkutut yang boros air minum atau Bromo Ngokop, itu tidak masalah teman-teman. Itu artinya berjodoh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dan nyatanya, buktinya Tuhan mempertemukan kita dengan perkutut tersebut. Nah, begitu. Bagi yang tidak berjodoh, mitosnya yang beredar di masyarakat, mitosnya itu akan menghambur-hamburkan harta benda atau keuangan atau keekonomian, sehingga kita mendapatkan pendapatan berapapun itu akan cepat habis, ada saja jalannya begitu. Tapi bagi yang berjodoh malah sebaliknya, maka akan mempermudahkan dalam urusan kehidupan sehari-hari, termasuk urusan perdagangan dan lain sebagainya. Karena jenis perkutut Bromo Ngokop ini mempunyai 2 arti. Bagi yang tidak berjodoh, maka ia akan boros, yang mempunyai arti boros dari segi pendapatan kita, dari segi perekonomian kita, bahkan dari segi kesehatan pun akan berpengaruh. Itu mitos teman-teman. Yang percaya silakan, yang tidak masalah. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Di sini
Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Terus bagi yang berjodoh, justru akan sebaliknya. Maka perkutut itu mempunyai arti yang sebaliknya tadi, tidak boros. Yang berarti adalah sebuah penyerapan, menyerap air, yaitu yang bermakna sebuah kesuburan atau kerezekian, juga keilmuan. Menyerap energi kesuburan, menyerap rezeki yang masih tergantung karena kesalahan-kesalahan kita. Karena Tuhan juga memberikan peringatan pada setiap manusia bahwa rezekinya juga ada yang digantung karena kesalahan-kesalahan. Itulah yang disebut peringatan juga, teman-teman. Itu juga karena ketulusan kita, keikhlasan kita merawat dengan penuh kasih sayang makhluk Tuhan yang berupa burung perkutut Bromo Ngokop tersebut. Maka welas asih Tuhan juga diturunkan dengan diisyaratkan menyerap banyak air minum tersebut tadi. Makanya bagi yang berjodoh itu maknanya kebalikannya, justru akan menyerap energi kesuburan, menyerap rezeki, juga menyerap energi-energi keilmuan, terutama keilmuan spiritual. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang berjodoh dengan perkutut Bromo Ngokop ini. Akan tetapi jika ada seseorang, sekali lagi kalau ada seseorang yang memelihara perkutut jenis ini, sedangkan kita sudah tahu bahwa itu Bromo Ngokop, itu jangan diambil atau jangan dipelihara, karena dari awal kita sudah tahu. Kecuali kalau kita mendapatkan di ombyokan atau di alam bebas, itu kan kita tidak tahu, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi itulah yang disebut dengan berjodoh, gitu teman-teman. Atau ada juga yang dikasih seseorang, tiba-tiba dikasih seseorang ini perkutut, sedangkan kita yang dikasih itu tidak tahu bahwa itu adalah jenis perkutut Bromo Ngokop. Itu artinya juga berjodoh, yang intinya kita itu tidak tahu atau tidak sengaja dari awalnya. Ya, untuk penjelasan saya semoga mudah dipahami ya, khususnya bagi sahabat-sahabat yang pemula. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Ini sudah hujan, teman-teman.